Salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Rafaela Benedikta Raben dengan NIM 23101181 dari kelas PKK 4 semester 4, Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menyampaikan hasil resume kedua saya pada pertemuan yang kami laksanakan pada hari Senin 3 Maret 2025, yaitu pertemuan kedua di mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Pada pertemuan tersebut kami membahas beberapa hal, di antaranya kami membahas tentang pengantar sejarah gereja Katolik di Indonesia serta masuknya gereja Katolik di Indonesia. Nah, masuk ke pengantar sejarah gereja Katolik di Indonesia. Yang pertama, awal kedatangan Katolik di Nusantara. Pada abad ke-16, pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka yang menjadi pintu gerbang penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Nusantara. Misionaris Katolik pertama yang datang ke Indonesia adalah para imam dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit yang mengikuti pelayaran bangsa Portugis. Misi Katolik ini semakin berkembang dengan kedatangan Santo Franciscus Xaverius pada tahun 1546 sampai dengan 1547, sekitaran 1 tahun. Dia berkarya di Ambon, Ternate, dan Morotai. Yang kedua, perkembangan Katolik di bawah kekuasaan VOC. Pada abad ke-17, Gereja Katolik mengalami tantangan besar ketika Belanda yang mayoritasnya beragama Protestan mengambil alih wilayah Nusantara dari Portugis. VOC melarang penyebaran Katolik dan mengusir para misionaris Katolik. Namun, iman Katolik tetap bertahan di komunitas kecil, terutama di Pulau Flores, Larantuka, Timor, dan beberapa wilayah di Maluku. Kemudian yang ketiga, kebangkitan kembali Gereja Katolik pada abad ke-19. Setelah VOC bubar, pada tahun 1799, Belanda mulai lebih toleran terhadap agama Katolik, terutama setelah keluarnya kebijakan politik etis pada awal abad ke-20. Para misionaris dari Serikat Jesuit atau SJ, Ordo Fransiskan, Hati Kudus atau MSC mulai kembali ke Nusantara. Mereka tidak hanya berkarya dalam pelayanan rohani, tetapi juga di bidang pendidikan dan sosial dengan mendirikan sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit yang sampai sekarang ini masih sering kita jumpai persekolahan, rumah sakit, ataupun panti asuhan di bawah yayasan ordo-ordo seperti Ordo Fransiskan, Ordo Jesuit, dan Ordo Hati Kudus. Kemudian yang keempat, Gereja Katolik pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Gereja Katolik semakin berkembang dan berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Sejumlah imam di pribumi ditabiskan pada tahun 1960. Hierarki Gereja Katolik Indonesia diresmikan oleh Paus Yohanes ke-23. Kemudian yang kelima, peran Gereja Katolik dalam masyarakat modern. Sampai saat ini, Gereja Katolik di Indonesia terus berkembang dengan lebih dari 8 juta umat secara aktif dalam bidang pendidikan, sosial, dan dialog antar agama. Gereja Katolik juga berkontribusi dalam membangun perdamaian dan persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan semangat inkulturasi dan pelayanan, Gereja Katolik di Indonesia terus berusaha menjadi terang dan garam bagi dunia. Kemudian, pada materi atau pembahasan kami yang kedua, kami membahas mengenai masuknya agama Katolik ke Indonesia pada abad ke-16 sampai ke-17. Yang pertama, latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara. Agama Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Pada saat itu, bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Selain dari motif ekonomi tersebut, mereka juga membawa misi mengenai penyebaran agama Katolik yang dikenal dengan semangat Deus, Gloria et Pecunia, Tuhan, kemuliaan, dan kekayaan. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan menjadikannya pusat perdagangan serta penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Yang kedua, misi Katolik di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Misionaris yang paling terkenal adalah Santo Franciscus Xaverius, seorang imam dari Serikat Jesuit atau SJ yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547.
Franciscus Xaverius ini berkarya di beberapa wilayah, di antaranya yang pertama ada Ambon. Ini adalah tempat di mana ia mengajar dan membaptis banyak penduduk lokal. Kemudian yang kedua, Ternate. Ini adalah tempat di mana ia berusaha mengkristenkan penduduk meskipun menghadapi tantangan dari Kesultanan Ternate yang beragama Islam. Kemudian yang ketiga, Morotai, di mana ia berhasil membangun komunitas Katolik yang cukup besar. Ketiga, tantangan dan penyebaran gereja Katolik di abad ke-17. Pada awal abad ke-17, penyebaran agama Katolik mulai menghadapi tantangan besar. Ketika Belanda atau VOC menguasai wilayah Nusantara, mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan menyebarkan agama Protestan. Beberapa peristiwa penting dalam periode ini, di antara lain yang pertama pada tahun 1605, VOC merebut Ambon dan mengusir imam-imam Katolik. Gereja-gereja Katolik dihancurkan dan diubah menjadi gereja Protestan. Kemudian yang kedua pada tahun 1613, di mana Belanda menguasai Solor dan mendesak umat Katolik untuk beralih ke Protestan. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda, yang dimana semakin melemahnya misi Katolik di Nusantara. Tetapi meskipun menghadapi berbagai tantangan dan tekanan dari VOC, agama Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah terpencil seperti di Flores, di Larantuka, Timor, dan Maluku Tenggara, di mana tempat umat tetap setia pada iman Katolik. Kemudian yang keempat, bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Meskipun VOC ini melarang dan menekankan agama Katolik, beberapa wilayah tetap menjadi pusat pertahanan iman Katolik. Di antaranya ada 3 yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu Larantuka atau Flores Timur. Di sini di mana komunitas Katolik di Larantuka tetap bertahan dan berkembang berkat perlindungan dari raja-raja lokal yang sudah menerima agama Katolik. Hingga saat ini, Larantuka juga dikenal sebagai pusat Katolik tertua di Indonesia. Kemudian yang kedua, wilayah Timor dan Sumba. Wilayah ini juga mempertahankan iman Katolik meskipun menghadapi tekanan dari Belanda. Kemudian yang ketiga ada Maluku Tenggara. Umat Katolik di Kepulauan Kei dan Tanimbar terus menjalankan iman mereka meskipun dalam kondisi sulit. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan kami ini diantaranya adalah pada abad ke-16 dan ke-17 ini, gereja Katolik mulai masuk ke wilayah Nusantara melalui misionaris Portugis, terutama di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara. Namun, ekspansi Belanda yang membawa Protestanisme menyebabkan tekanan besar bagi gereja Katolik. Tetapi meskipun demikian, iman Katolik tetap bertahan di wilayah dan menjadi dasar bagi perkembangan gereja Katolik di Indonesia di masa-masa berikutnya. Jadi teman-teman, sekian dari resume yang dapat saya sampaikan melalui pertemuan kami yang kedua pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025. Semoga melalui resume yang saya sampaikan ini dapat menambahkan ilmu dan dapat membagikan ilmu kepada teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.